Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Hari ini aku mau bikin bubur sumsum. Gurih, manis, dan lembut. Lumer di mulut. Bikinnya tuh gampang dan ekonomis banget. Langsung aja. Pertama-tama, santan, garam, dan tepung berasnya langsung aja jadi satu di panci ya. Aku pakai perisa pandan. Yang ini opsional ya. Kalau nggak ada, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Panaskan di api besar sambil diaduk terus. Kalau udah mulai bergerindil seperti ini, bisa dikecilkan apinya. Dan tetap harus diaduk terus supaya nggak berkerak di bawahnya. Nah, ini hanya beberapa menit aja kok. Sampai meletup-letup seperti ini, sudah bisa dimatikan kompornya. Dan sisihkan di wadah sambil kita bikin saus gula merahnya. Daun pandan, gula merah yang sudah disisir, dan air langsung aja jadi satu di panci dan didihkan di api sedang. Kalau gulanya udah larut dan mendidih seperti ini, bisa dikentalkan dengan tepung beras dan sedikit air biasa. Bukan air panas ya. Tuang perlahan dan pastikan ini di api kecil ya, supaya tepungnya itu nggak menggumpal kayak gitu. Sambil diaduk terus sampai sausnya mengental. Bisa taruh di wadah dan bubur sumsum siap untuk disajikan. Udah jadi, ini jajanan paling praktis, tapi menurutku yang itu paling mengingatkanku sama masa kecilku. Pasti banyak teman-teman juga kayak gitu. Langsung aja yuk! Bubur sumsum ini adalah jajanan klasik yang sudah ada dari tempo dulu, tapi tetap nggak akan pernah ngebosenin. Bikinnya juga gampang, dan rasanya tuh bener-bener mantap. Ini tuh masih panas ya, tapi dia tuh lembut banget. Oh, enak banget, langsung lumer di mulut, manisnya pas, ada gurihnya dari buburnya, enak banget. Wow, ini tuh bener-bener lembut. Ini kuahnya bisa di-adjust ya, bisa disesuaikan manisnya. Bisa juga ditambahin gula pasir. Aku sukanya dia agak kental kayak gini. Set. Jadi tadi aku tambahin juga tepung beras. Itu opsional. Ini sederhana banget, harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang pengalamanku beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu, temenku dia lagi kurang fit kayak gitu. Dan aku sangat ingin mengunjungi dia. Sebelum aku berkunjung, aku tanya mamaku dulu, "Mah, aku pengen tempatnya ini loh temenku, enaknya bawain apa ya mah?" Kayak gitu. Nah, kebetulan mamaku kenal sama temenku ini. Terus mamaku bilang, "Oh, dia tuh paling suka ini loh, nah dia tuh suka ikan pindang, terus yang dibumbu kayak gitu." Oh, terus aku, kalau gitu aku bisa bikin lah mah, jadi aku bawain aja ya Maya. Nggak usah kayak beli yang sesuatu kayak gimana, tapi bikin sesuatu yang aku bikin pindang yang dia suka juga. Nah, apa yang terjadi? Ternyata mamaku telepon lagi. Tanteku yang dari Karangasem, dia itu lagi datang ke Denpasar. Ke tempat mamaku dia bawain pindang. Jadi Karangasem itu kalau di Bali itu, yang aku tahu loh ya, itu tempatnya pindang yang bagus-bagus dari bentuknya, rasanya, pokoknya tempat pindang yang bagus tuh Karangasem. Hari itu tanteku datang dari Karangasem ke tempat mamaku bawain pindang. Dia bawain banyak, terus aku, wow, aku boleh minta ya mah? Boleh lah, ambil lah, mamaku bilang. Nanti biar dibersihin sama digoreng dulu, mamaku bilang kayak gitu. Jadi hari itu aku gak usah belanja, sudah ada pindang yang sudah dibawain dari tempat yang terbaik, dibersihin, digorengin, aku tinggal bikin bumbunya aja. Bukan sampai di situ aja, ternyata tanteku yang dari negara, jadi kita di Denpasar, tanteku yang dari Karangasem bawa pindang, tanteku yang dari negara juga datang. Tanteku bawa bawang yang bagus-bagus banget.
yang besar-besar kayak gitu, yang seger banget, dan bawa bumbu untuk aku bisa bikin pindangnya. Luar biasa. Hanya ada keinginan dalam hatiku, Tuhan sediakan. Ada yang bawain pindang, sudah dibersihin, sudah digoreng, ada yang bawain bumbu juga. Jadi aku hanya tinggal memasak. Dan akhirnya aku berkunjung ke temanku. Kejadian ini mengingatkan aku sama kejadian beberapa tahun yang lalu yang aku alami. Itu waktu aku di Florida, waktu aku di Miami, ada sahabatku juga namanya Sis Debbie ya. Dia itu paling rajin di komunitas Indonesia, dia itu paling rajin komunitas gereja, dia itu paling rajin bikin sambel. Jadi paling terkenal sambelnya. Dia tuh sekali bikin banyak, terus suka ditaruh di kontainer-kontainer, terus di freezer, terus dibagiin, dibawain ke gereja siapa yang mau, kayak gitu. Sampai detail diajarin cara nyimpennya, kalau di freezer bagaimana, di kulkas kalau mau masak pakai itu, detail gitu ya. Sambelnya tuh terkenal banget. Nah, suatu hari ada orang Indonesia gitu ya, yang lagi anak training gitu. Jadi dia tuh kerja di Bali, ada hotel yang dia tuh punya koneksi, punya hubungan dengan hotel yang ada di luar negeri, jadi bisa training kayak gitu. Dia mereka punya kesempatan training di Miami. Nah, saat itu dia datang ke gereja dan dikasihlah sambelnya, terus dia enak banget gini. Temenku ada tuh di apartemen, mungkin pasti mereka suka, sayang mereka nggak bisa ikut. Terus Sis Debbie bilang, nggak apa-apa, bawa. Temenku itu bilang, bawa aja, aku memang bikin banyak kok, sengaja buat dibagi-bagi, bawa aja. Jadi si yang training ini dia bawalah pulang ke apartemennya. Ternyata saat itu di apartemennya itu ada temennya juga yang sama training juga. Dia tuh lagi punya beban, lagi bermasalah, lagi punya pergumulan kayak gitu. Aku nggak tahu pastinya, tapi kalau nggak salah dia itu pergumulan keluarga gitu. Udah jauh terus bergumul sama keluarga. Saat itu tuh yang aku diceritain bahwa itu dia kayak udah gimana gitu loh masalahnya tuh buat dia itu. Sampai dia yang kerjanya jadi terpengaruh, kehidupan sosialnya pokoknya kayak gitu terpengaruh. Malam itu diajaklah, ayolah makan nih sambal Indonesia nih gini. Makanlah dia di situ. Pas makan dia langsung nyamperin si temen ini. Siapa yang bikin ini? Aku harus ketemu sama orangnya. Aku mau ketemu sama yang bikin sambal ini, kayak gitu. Terus yang bawain sambal tuh langsung, kenapa memangnya? Apa terlalu pedes, apa enak, atau gimana kok bisa pengen langsung ketemu orangnya? Pokoknya aku harus ketemu. Setiap aku makan, setiap yang aku rasain, setiap itu yang aku rasakan adalah cinta. Yang aku rasakan sesuatu yang berbeda. Ada cinta, ini bukan sekedar sambal. Dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya temanku ini diajaklah dia ke gereja. Dipertemukanlah sama Sis Debbie yang bikin sambal dan bagi-bagiin ini. Ternyata Sis Debbie itu dia sampai terharu. Dia cerita sama aku sampai terharu. Dia bilang setiap dia bikin sambal itu dia selalu berdoa, dia selalu puji-pujian, dia selalu bilang, Tuhan aku mau sambal ini jadi berkat. Siapapun yang menikmatinya Tuhan, biar mereka merasakan kasih yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan. Padahal sesederhana itu, cuman sambal, tapi setiap dibikin selalu kayak gitu. Itu menurut aku luar biasa banget ya. Itu kesaksian yang wow, akhirnya mereka bertemu, ngobrol, aku belajar beberapa waktu yang lalu ketika aku masakin juga buat temanku, itu aku teringat gitu. Aku belajar bahwa ketika kita punya hati yang peduli, ketika kita mau aja, aku mau kayak gitu, kita akan melihat Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan, yang begitu indah, yang bukan hanya memberkati orang yang menikmati atau orang yang kita kunjungi, tapi terlebih memberkati kita gitu. Jadi
Semuanya itu terberkati secara luar biasa. Yang penting kita mau aja, kita punya hati yang peduli, Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Segitu aja ceritanya hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan ceritaku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dengan ceritaku yang lain. Makasih. Rendah diri, jangan. Rendah hati, harus.